warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niamatul Saadah dari SD Srikaton 02 sebagai observer, kemudian teman saya Laili Arfatunina dari SDN Sriwidari 01 sebagai coach. Kemudian saya Mutakin dari SDN Tambarjo 01 sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Niam, selamat siang. Hari ini Bu Laili akan mengadakan kegiatan coaching ya? Ya. Baik Bu Laili, sebelum melakukan proses coaching yang akan Bu Laili lakukan nanti, itu ada sedikit yang akan sampaikan berkaitan dengan apa saja nanti yang akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Ya. Seperti itu ya. Jadi nanti itu percakapan antara coach, antara jenengan dan coach itu nanti akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Kemudian apakah nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, kemudian apakah ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian saya juga akan mendengarkan dan mengamati bagaimana coach itu akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari jenengan. Kemudian bagaimana coach itu menanggapinya dan juga bagaimana jenengan akan memberikan timbal balik atas pertanyaan yang diberikan oleh coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan sebagai coach atau belum? Semua itu nanti akan saya amati ya Bu. Ya. Apakah boleh? Boleh, silakan. Ya. Satu lagi Bu, jangan lupa nanti juga itu ada sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ke observasi, saya akan menanyakan Bu, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Oke, baik Bu Niam, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Niam. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Setelah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, jadi Bu Laili ini sebagai coach ingin mengembangkan 3 kompetensi itu tadi ya Bu. Ya. Meliputi present atau kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan Ya. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan kita observasi hari ini? Ya, jadi ya kompetensi yang lebih spesifik untuk saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu fokus pada mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Jadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, satu lagi untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses kita hari ini? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Jadi indikator ketercapaian untuk kegiatan coaching hari ini, saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan berdasarkan dari berbagai pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan. Jadi coaching itu bisa menggali potensinya, kemudian menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti itu indikator ketercapaian kita hari ini ya Bu. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah jenengan berikan. Silahkan Bu Laili melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan bertemu lagi untuk melakukan tanya jawab, melakukan ngobrol kembali seperti ini ya Bu. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu Laili bersiap untuk melakukan coaching hari ini. Ya, baik Bu Niam, terima kasih atas waktunya Bu Niam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Laili, adakah waktu luang untuk hari ini? Ya, waalaikumsalam Mbak Mutakin. Ya, monggo Pak, saya sedang free alhamdulillah karena murid saya sudah pulang. Monggo Pak.
Saya mau minta waktu sebentar, mau ngobrol tentang permasalahan saya yang saya hadapi sebagai guru agama, Ya. Bu. Oh iya ya, baik. Silahkan Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu? Monggo. Ini Bu Laili, saya mau sharing sebentar. Ya, oke, baik Pak Mut. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu dan tujuan kita mengobrol bersama ini apa ya Pak Mut? Saya ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran agama di kelas saya. Jadi dari obrolan hari ini saya ingin mendapatkan solusi, ide-ide gagasan yang bagus dari permasalahan saya tersebut, Bu. Oke, apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai Pak Mutakin? Saya juga pengen bisa mendapatkan ide tersebut Oke, untuk materi praktek sholat kami di sekolah kami, Bu. gitu. Kalau begitu permasalahan yang sedang Pak Mut alami itu bagaimana? Coba mungkin bisa cerita lebih detail seperti itu Pak Mut. Gini, Bu, saya akan ngampu guru mapel agama. Kebetulan kelas 4, 5, Ya. dan 6 ada materi praktik sholat. Oke. Nah, untuk itu ternyata masih banyak siswa kami itu kurang begitu antusias dalam praktek sholat tersebut. Oh, gitu. Berarti murid-murid dari kelas 4 sampai kelas 6 SD yang diajari jenengan praktek sholat itu tidak antusias seperti itu ya Pak? Iya, betul, Dan Bu. mereka belum mampu untuk melaksanakan praktek sholat seperti itu ya Pak ya? Iya. Ini kan materi praktik sholat. Ya, juga banyak kelas 4, 5, 6 itu belum hafal bacaan dan gerakannya juga. Makanya Bu, mereka mengalami kesulitan dalam praktik tersebut. Oke. Jadi kira-kira menurut Pak Mut yang mengapa anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 itu merasa kesulitan dalam menghafalkan gerakan sholat dan bacaannya seperti itu Pak? Padahal kan kalau cuman menghafal itu kalau fokus bisa menghafalkan secara lebih cepat Pak untuk anak-anak. Menurut jenengan gimana? Kalau saya lihat itu Bu, Ya. dari motivasi siswa Kemudian mau menghafal bacaan dan gerakan sholat itu masih kurang. Terus juga karena kebanyakan mereka merasa mungkin di pembelajaran kelas kami itu merasa bosan, jenuh. Jika saat mata pelajaran seperti itu kurang antusias dan tidak memperhatikan dengan baik, ya hasilnya ya seperti itu saya kira. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Baik, jadi motivasi anak itu berkurang ya Pak. Kemudian Iya. pembelajaran itu mereka merasa bosan seperti itu ya Pak ya. Jadi selama ini Pak Mutakin kalau mengajar pembelajaran agama di kelas, terutama yang materi praktek sholat, itu menggunakan media atau strategi apa itu Pak? Kalau media yang saya pakai itu saya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Ya. Saya juga menerangkan dengan mencatat di papan tulis. Papan tulis itu saya catat. Terus saya juga berusaha memberi penjelasan dengan metode ceramah. Jadi dan pasti itu juga menurut saya mudah dipahami anak-anak seperti itu, Bu Leli. Begitu. Jadi Pak Mut itu melaksanakan pembelajaran di kelas dengan memberikan metode ceramah seperti itu ya. Iya. Kemudian juga menggunakan buku LKS dan buku paket, iya Pak. Iya, sebagai sumber belajar. Jadi menurut Pak Mutakin, media apa ya sekiranya anak-anak itu lebih antusias seperti itu Pak? Atau menggunakan model pembelajaran apa atau strategi apa sehingga anak-anak itu lebih merasa semangat termotivasi seperti itu Pak? Apa ya, Bu? Ya. Oh, saya bagaimana? Kalau mengajar dengan memanfaatkan teknologi bagaimana? Ya itu saya rasa sangat bagus sekali Pak. Misalnya, Bisa dijelaskan, iya, misalnya seperti ini. Anak-anak ditayangkan dengan slide video di Ya. proyektor, seperti tayangan video kartun, praktik sholat. Ya. Terus anak-anak bisa juga untuk menonton sejarahnya sholat itu seperti apa. Nonton bersama-sama di kelas itu, Bu. Ya. Menurut saya. Bagus sekali idenya Pak Mutakin. Menurut Bapak kira-kira dalam penggunaan video tadi itu bisa membantu anak untuk termotivasi atau anak-anak merasa senang dalam ikut pembelajaran di kelas Pak Mutakin?
menurut kami sih juga sangat membantu sekali. Sepertinya dengan metode praktik demonstrasi juga itu juga termasuk secara langsung menarik dengan minat dan motivasi belajar anak. Seperti praktek wudhu, praktek satu persatu praktek sholat, langsung bisa terlihat jelas murid mengalami kesulitan atau tidak. Di situ selain itu saya akan mengajak murid membiasakan sholat duha, sholat zuhur, dan juga berjamaah, sehingga diharapkan nanti anak-anak terbiasa melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung. Mereka belajar praktik wudhu dan sholat gitu. Wah, ternyata Pak Mut itu mempunyai ide-ide yang bagus ya. Dari kemarin mungkin belum terpikirkan ya Pak Mut ya. Wah iya Bu, kayak ya itu juga bagus sih, ternyata belum terpikirkan juga ya. Jadi Gitu. sekarang Pak Mut sudah mempunyai gambaran ya, akan menggunakan video pembelajaran tadi, ada menayangkan di kelas ya tentang praktek sholat, kemudian melaksanakan demonstrasi itu praktek secara Iya. langsung dengan anak-anak, Iya, praktek wudhu dan demonstrasi. sholat. Setelah itu ada pembiasaan sholat seperti itu ya Iya. Pak, sholat duha dan Dan sholat zuhur oh, berjamaah ya, itu. bagus. Wah iya Bu, kenapa tidak terpikirkan dari kemarin ya Bu? Ternyata ide pembelajaran dengan menggunakan teknologi juga bisa ya Bu. Ya, ternyata Pak Mut mempunyai ide yang luar biasa ya. Nah, jadi berdasarkan rencana-rencana tadi itu Pak menggunakan video, kemudian melakukan demonstrasi Iya. dan juga melakukan pembiasaan, itu bisa membantu anak untuk termotivasi dalam mengikuti pembelajaran agama tidak ya Pak? Wah ya, sepertinya sangat membantu sekali Bu. Oh, ya. Karena video praktik, praktik sholat, praktik wudhu, dan juga pembiasaan berjamaah sholat duha dan sholat duhur, itu bisa meningkatkan antusias motivasi anak belajar juga. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kita harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Betul kan Bu? Iya. Seperti itu kan? Betul, saya setuju dengan pendapat Pak Mutakin. Nah, bagus sekali ya idenya Pak Mutakin. Bagus sekali dengan pendapat Pak Mut. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Pak Mut lakukan untuk mengaplikasikan ide-ide tersebut Pak dalam pembelajaran agama? Untuk kedepannya saya akan menggunakan apa IT seperti laptop, proyektor, dan anak bisa termotivasi untuk pembelajaran tersebut dalam pembelajaran kami Bu. Termasuk juga ice breaking. Nah, ice breaking yang menarik sehingga siswa termotivasi memunculkan minat belajarnya dengan serius. Itu Bu. Oke, luar biasa Pak Mut sudah menciptakan ide-ide yang segar ya Pak. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana Pak Mut itu mengetahui kalau langkah-langkah rencana tadi, ide-ide tadi berjalan dengan lancar, itu sesuai dengan harapan? Bagaimana Pak? Ya, dengan termotivasinya siswa dalam pembelajaran tersebut. Harapan saya sih di pembelajaran agama murid bisa antusias, termotivasi sehingga mampu melaksanakan praktek wudhu, sholat dengan baik dan benar. Dan saat evaluasi praktik itu ya saya upayakan anak-anak bisa mendapatkan nilai minimal 70 gitu. Itu. Oke, bagus sekali Pak Mut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak Mut akan mulai merencanakan ide-ide ini kapan? Insya Allah kalau saya masih dikasih kesempatan besok pagi insya Allah. Besok pagi ada jadwal pelajaran agama, materi praktek sholat dan wudhu. Saya insya Allah nanti malam saya akan menyiapkan video-video pembelajaran, video edukatif praktik sholat dan melakukan ice breaking yang seru nanti. Selain itu saya akan mengajak pembiasaan sholat juga. Setelah materi, anak-anak saya ikut sertakan pembelajaran praktik sholat, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Itu Bu. Oke, pemikiran yang sangat bagus ya Pak Mut. Jadi nanti diharapkan di kelas agama, terutama yang jenengan ampuh untuk praktek sholat, nanti akan berjalan kondusif dan juga menyenangkan. Seperti itu ya Pak Mut ya? Iya, amin Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Sehingga kami bisa mengobrol di sini, menyelesaikan apa yang menjadi keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu, karena permasalahan saya telah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah ya Pak, sekarang jenengan sudah merasa lega
Kemudian komitmen apa yang akan Pak Mutakin laksanakan untuk menjalankan rencana-rencana tadi, Pak? Saya akan mengambil langkah 1000 Oke, langkah 1000. untuk konsisten menyiapkan video edukasi praktik sholat dan wudhu, melakukan demonstrasi Ya. ya secara langsung, serta pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, sehingga murid antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran agama, terutama materi praktik sholat itu. Wah, idenya sangat luar biasa ya Pak Mutakin. Semoga dapat segera terrealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Pak Mutakin. Amin, amin. Terima kasih Bu untuk waktunya dan pernah mendengarkan keluh kesah kami, dan terima kasih atas saran-sarannya dan juga dukungannya. Ya, sama-sama Pak. Mau tetap semangat ya Semangat, Pak Bu. Ya. Terima kasih Bu Laili sudah melakukan proses coaching hari ini antara Bu Laili dan juga Pak Mutakin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya Bu, nanti setelah proses coaching itu kita akan berjumpa lagi untuk mengobrol mengenai observasi yang sudah jenengan lakukan, mengenai proses coaching yang sudah jenengan lakukan tadi. Nah, boleh bertanya lagi Bu? Silakan Bu Niam. Pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pengembangan coaching pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian pada kegiatan kita hari ini? Ya, baik Bu Niam, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Niam. Saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Mutakin ya, sesuai dengan alur tirta dan rasa. Nah, untuk alur tirta saya sudah memulai langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mencapai tujuan utama ya Bu, kemudian identifikasi masalah koji, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Dan saya setelah menggunakan alur tadi, koji saya Pak Mutakin sudah menemukan solusi dari permasalahannya setelah saya gali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan kehadiran penuh, dan saya juga mendengarkan aktif seperti itu. Oke, terima kasih Bu Leli atas jawabannya. Tadi kan saya sudah mengamati, mendengar dari awal sampai akhir proses coaching jenengan dan juga Pak Mutakin. Sekarang saya minta izin untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Berdasarkan pengamatan saya tadi ya Bu, ini saya sudah mencatatnya. Tadi itu dalam beberapa catatan saya, Bu Leli tadi sudah menyampaikan alur coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu Bu Leli tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan aksi apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach, dan sudah menemukan rasa tanggung jawab dari coach tersebut. Kemudian rencananya itu tadi apa yang akan dia lakukan supaya rencana tadi itu berhasil. Kemudian saya juga sudah mendengar antara percakapan Bu Laili dan Pak Mo tadi, bahwa Bu Laili tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu Bu Laili tadi menurut pengamatan saya sudah fokus, sudah hadir penuh dalam proses coaching. Jenengan sudah fokus pada coaching, sudah hadir penuh dalam percakapan, sudah mendengarkan aktif apa yang sudah disampaikan oleh coach, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Kemudian menurut saya apa yang sudah Bu Laili lakukan tadi itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa, sudah sesuai alur tirta dan juga sudah sesuai rasa. Kemudian saya sangat mengapresiasi Bu untuk proses hari ini. Mudah-mudahan Bu Laili nanti sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya di tempat kerja jenengan, baik itu melakukan coaching dengan rekan sejawat ataupun melakukan coaching dengan anak didik jenengan atau murid jenengan. Ya, seperti ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu Laili, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Laili kembangkan berdasarkan kompetensi yang ingin jenengan kembangkan lagi ya berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Oke, baik Bu Niam, saya sangat mengapresiasi ya Bu Niam
Terima kasih atas kritik sarannya dalam kegiatan coaching saya hari ini. Saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu. Saya akan lebih memahami alur tirta dan rasa itu dalam kegiatan coaching, yaitu terkait dengan kehadiran penuh, presence, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, seperti itu. Kemudian saya juga ingin menggali secara spesifik potensi dari coaching. Jadi seorang coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Leli. Kalau Bu Leli tadi ingin mendalami dan memahami lebih lanjut lagi bagaimana alur tirta supaya kedepannya lebih baik lagi. Ya, semoga nanti karena alur tirta ini sangat bermanfaat untuk kita, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Semoga nanti bermanfaat untuk anak didik kita atau rekan Jawa dan untuk kita sendiri. Terima kasih Bu Leli sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan baik, sudah melakukan alur tirta dengan baik, sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik. Terima kasih untuk waktunya Bu Leli. Saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.